Halo Bedikers. Sebuah video memperlihatkan momen pengamat politik Roky Gerung dilabrak oleh seorang wanita setelah diperiksa di markas besar Polri. Seorang perempuan tiba-tiba melabrak Roky Gerung yang baru saja selesai diperiksa oleh Barreskrim Polri pada 6 September 2023 kemarin. Lantas siapakah sosok perempuan ini? Mari kita bongkar. Perempuan yang awalnya belum diketahui namanya ini tampil dengan rambut pendek dan kacamata hitam. Perempuan ini tidak datang sendiri, tetapi ditemani oleh rombongannya yang kompak mengenakan kaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Roky Gerung. Perempuan ini bernama Noviana Kurniati. Roky Gerung tampak kaget ketika dilabrak oleh Noviana, sehingga dirinya memilih mundur untuk menghindari keributan. Awalnya Roky Gerung dan Haris Azhar terlihat baru saja keluar dari gedung Mabes Polri diiringi dengan beberapa pengawal. Novianti awalnya menanyakan kabar Roky dengan sangat baik. Namun tanpa diduga, ia langsung mencecar Roky dengan berbagai pertanyaan. Tidak sampai di situ, Novianti juga terlihat mendorong Roky Gerung, tetapi sang pengamat politik ini terlihat terus berjalan seolah-olah tidak mengindahkan. Haris Azhar yang menyaksikan kejadian ini kemudian mengingatkan Novianti untuk tidak melakukan penyerangan fisik kepada Roky Gerung. Namun Novianti terus bersuara dan mengkritik Roky yang hanya terdiam. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, rombongan Roky Gerung akhirnya kembali masuk ke dalam ruangan dengan bantuan pengamanan polisi. Video mendadak viral membuat publik penasaran dengan sosok perempuan cantik yang berani melabrak Roky Gerung. Belakangan ini diketahui bahwa sosok perempuan rambut pendek ini merupakan salah satu anggota dari Gerakan Nasional Tangkap Roky Gerung. Novianti menjadi sorotan usai labrak Roky Gerung yang baru saja selesai diperiksa Barreskrim Polri. Novianti berasal dari Jakarta dan merupakan kader dari Partai PDI Perjuangan. Saat ini Novianti sedang mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Cianjur, Dapil 3 Pacet Cipanas, Sukarasmi, Cikalong, Kulon. Novianti Kurniati merupakan lulusan jurusan Ilmu Komunikasi dan Institusi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, angkatan tahun 2013. Ia kini tergabung dalam organisasi Solidaritas Merah Putih sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Beberapa waktu lalu, Novianti menggelar aksi bela negara untuk menangkap dan mengadili Roky Gerung atas dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Terkait peristiwa pelabrakan yang viral di Jagadmaya, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur akan memanggil Noviana Kurniati yang juga merupakan Bacalek Dapil 3 Cianjur, Jawa Barat. Pemanggilan Noviana oleh Badan Kehormatan Partai itu imbas aksi dirinya melabrak Roky Gerung usai diperiksa Barreskrim. Anggota Bidang Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Ahmad Yayu, mengatakan aksi Noviana melabrak Roky Gerung usai memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Mabes Polri tidak ada keterkaitan dengan partai politiknya. Namun karena Noviana merupakan kader PDI Perjuangan dan terdaftar sebagai bacalek, kata Ahmad pihaknya akan memanggil dan mengklarifikasi maksud dan motif dari aksinya tersebut. Sementara Noviana Kurniati mengaku dirinya tak masalah jika partainya akan dipanggil Dewan Kehormatan Partai terkait aksinya tersebut. Noviana merupakan kader PDIP ini mengatakan, aksinya itu dilakukan bersama dengan 25 orang aktivis lainnya yang juga getol mengawal proses hukum terhadap Roky Gerung. Selain dilakukan secara spontan, kata Noviana aksinya ini untuk memberikan shock terapi kepada Roky Gerung yang dinilai sudah memecah persatuan bangsa atas pernyataannya. Pada 6 September 2023, akademisi dan pengamat politik Roky Gerung memenuhi undangan klarifikasi Barreskrim Polri terkait dengan penyebaran berita bohong. Roky tiba di lokasi sekitar pukul 10 pagi dengan memakai kemeja biru dan membawa ransel abu-abu. Roky Gerung menerima laporan sebagai impas dari pernyataan yang dinilai oleh sebagian pihak memuat unsur kebencian berbasis sara dan menghina kepada Presiden Jokowi. Roky sendiri mengaku heran atas adanya laporan ini. Apalagi Jokowi sudah menilai bahwa kejadian ini hanya permasalahan kecil. Sebanyak 26 laporan diterima di tingkat Barreskrim maupun kepolisian daerah jajaran. Kasus ini pun ditarik penanganannya ke Barreskrim dan masih berada di tahap penyelidikan.
Dari total puluhan laporan, Barreskrim telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Ditjen Johandani Raharjopuro, telah mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami persoalan dugaan penyebaran berita bohong yang membuat keonaran yang diduga dilakukan oleh Roky Gerung. Adapun terkait penyebaran berita bohong dimuat dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Diketahui pernyataan Roky Gerung yang kontroversi ini sempat ditayangkan oleh akun YouTube milik Refli Harun. Pernyataan ini terkait orasinya saat acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Bekasi pada 29 Juni 2023 lalu. Saat itu, Roky Gerung menyinggung mengenai langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan ibu kota Nusantara. Dalam orasi itu, Roky sempat melontarkan kata bajingan dan tolol yang dinilai sebagai kata makian dan menghina Presiden. Di sisi lain, Presiden Jokowi enggan menanggapi serius dugaan penghinaan yang disampaikan Roky Gerung terhadap dirinya. Jokowi lebih memilih untuk fokus bekerja daripada menanggapi hinaan ini. Roky Gerung menjelaskan bahwa awalnya ia diundang untuk memberikan klarifikasi pada 4 September 2023. Tapi ia berhalangan hadir lantaran menghadiri tugas mengajar di Sukabumi, Jawa Barat. Roky adalah seorang akademisi, filsuf, dan intelektual publik Indonesia. Ia juga merupakan salah seorang pendiri Setara Institute dan Fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau P2D. Roky pernah mengajar selama 15 tahun di Universitas Indonesia. Sebagai seorang ilmuwan filsafat, Roky mengkaji di berbagai bidang. Salah satu bidang kajiannya adalah filsafat feminisme. Roky banyak menulis di Jurnal Perempuan, sebuah terbitan ilmiah yang dikelola oleh Yayasan Jurnal Perempuan. Yayasan ini didirikan oleh koleganya di Universitas Indonesia bernama Gadis Arifia. Roky juga seorang pengajar kajian filsafat dan feminisme. Selain itu, Roky juga terlibat sebagai penulis di Jurnal Prisma terbitan LP3ES, di mana ia pernah menulis tentang HAM dan tentang Pancasila. Ia bahkan pernah mendapat kehormatan untuk memberikan pidato kebudayaan akhir tahun rutinan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki pada akhir tahun 2010 lalu. Tak hanya keras dan tajam dalam mengkritik, Roky juga dikenal sering melontarkan pernyataan yang kontroversial. Seperti pada tahun 2018 lalu ketika ia turut hadir dalam acara Indonesia Lawyers Club. Pada momen itu ia menyebutkan bahwa kitab suci itu fiksi. Dan itulah tadi ulasan mengenai Novianti Kurniati, sosok perempuan yang berani melabrak Roky Gerung di hadapan publik. Kalau menurut kamu bagaimana, Bediger?